bahwasanya mereka yang bersukaria dengan kehidupan kenikmatan duniawiyah itu, di tengah-tengah di balik itu tidak ada siksa Allah. Kita tidak akan sadar kalau di balik kesenangan itu ada adab Allah, manakala hati kita itu belum mau menerima ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid. Kesenangan-kesenangan duniawiyah yang kita nikmati itu akan menjadi penghalang hati kita tidak bisa bertemu Allah. Nah, biar umat ini kenal terhadap wujuding Allah ilahun wahid rupane, maka Rasulullah membahaskan, mengajarkan di samping tauhid la ilaha illa anta juga la ilaha illa ana. Jikalau manusia hatinya sudah sampai pada anta wa ana dzikirnya, maka segala bentuk kenikmatan kehidupan duniawiyah itu nggak bisa menipu jenengan, nggak bisa, dan atau tidak bisa menghalangi ruhaniyah Anda untuk bertemu Allah, nggak bisa. Inilah Bapak Ibu yang kami sebut dalam satu ayat yang dikecualikan iblis tidak bisa mempengaruhi golongan ini, yang dalam Al-Quran Allah katakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Anak putu Adam, termasuk Adam, ya Rob Tuhanku tak jerumuskan, tapi ada satu yang gak bisa kecuali hambamu, yaitu al-mukhlasina, utawi wong sing jenengan pilih. Siapa wong sing dipilih Allah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum. Sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Sidoarjo, wabil khusus semua jamaah ingkang rawuh baik di majelis maupun di luar, kulluhum ajmain rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu nikmat anugerah sehingga kita bisa berkumpul di sini majelis dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka kita ta'lim muta'alim khusus membahas tentang dinut tauhid, yang pada malam hari ini kita akan membahas bahwasanya seluruh apa kesenangan kehidupan
yang bersifatkan duniawiyah. Kalau nggak sadar, di situ ada azab Allah. Saya ulang, seluruh apa kesenangan yang bersifatkan kehidupan duniawiyah yang tidak sadar, di situ ada azab Allah. Macam-macam kesenangan kehidupan duniawiyah, macam-macam. Ada yang bermateri, ada yang non materi. Yang bermateri jenengan sudah tahu. Yang non materi termasuk seneng dipuja wong, suka dipuja orang lain, dikarenakan status kita. Entah status kita itu al-ubad, ahli, orang yang berbuat bagus di mata manusia. Ada status kita dikarenakan kita punya jabatan, mulai jabatan RT sampai jabatan presiden. Bisa jadi di situ status kita sebagai orang yang ditokohkan, entah tokoh agama atau tokoh masyarakat. Lah, disitulah nanti akan muncul yang tidak terasa bagi kita, sifat-sifat yang menyerupai alias plek sifatnya iblis. Apa? Takabur, sombong, menyombongkan diri karena status. Berupa menyombongkan diri itu bagaimana? Dalam diri kita, rasa yang muncul dalam hati kita bahwasanya status itu milik kita. Ini pun berkenaan dengan hal ini, Bapak Ibu, Allah tegaskan di dalam surat Ali Imran ayat 188. Yang HP-nya ada paketan, dibuka ning Google, surat Ali Imran ayat 188. Mengapa kami selalu memakai hujah terhadap materi itu dari sisi Al-Quran? Bapak Ibu, ketahuilah bahwasanya hukum di mata umat Islam yang tertinggi adalah Al-Quran. Habis itu as-sunnah, habis itu sebagai muqabalah perbandingan itu adalah ijma' qiyas. Apa ijma' qiyas? Makola-makola di dalam kitab-kitab. Monggo ayo dikaji surat Ali Imran ayat 188. La takhsabanna, ojo pisan-pisan ngira temen alladzina ing wong akeh yafrahuna kang podo seneng-seneng sapa alladzina bima sebab apa atau kang do nglakoni sapa alladzina. Janganlah sekali-kali kau mengira orang yang suka bersenang-senang di atas apa yang dia lakukan. Apa yang maksud dia lakukan? Ngeten. Saya punya istri, cantiknya itu sakdonyo, cantik sendiri. Wah, saya bangga, Pak. Saya bangga punya istri atau punya suami
yang tidak ada duanya lah, baik jamaluha wa diniha wa nasabiha. Hadis kuwi nek nikah tontonan agamane. Nah, iki hadis. Agamane iku jembret apa ora? Pertama, agama. Lu Islami ngene, Pak. Tiap waktu ada di masjid suami istri. Wah. Ora tahu calon sualan cekak iku sing lanang ora tahu. Sarungan nanti ndi. Ya kopian nang sawah ya sarungan. Ora tahu lah ketok dengkule ora tahu. Pandangan masyarakat hebat. Lah ngoten nggih? Hebat. Yang namanya buang air kecil ora tahu, ngadeg kayak sampean sampe aku, luwih-luwih dadi sopir ngawatar nang gone ban. Ora tahu. Wis tah di mata pandangan manusia bagus. Istri juga begitu, nggak pernah kelihatan rambutnya titik, nggak pernah. Selalu damel mukna, rukuh itu ya. Nanti gawe rukuh, nang pasar yang gawe rukuh. Ini gak rukuh putih ngono Pak. Nanti kemana-mana Pak. Pokoknya ora tahu, tidak pernah kelihatan auratnya, nggak pernah. Sampai mandi pun rukuhan. Wis notok lah bener ya. Oke. Dari sisi agama, akhlake yo bayu nang wong lanang itu nek dijak ngomong nggak pernah nyawang raine si lanang dilu. Entah dilu iku bang mikir orang di duwe apa ya apa. Pokoknya nggak pernah nyawang sirai suaminya. Sama suami jenengan nggih ngoten. Ketika saat jenengan ajak omong-omongan, bicara suara di atas volume jenengan nggak pernah. Wis tah ngaweten. Wis. Diniha wa jamaliha. Ayune niku sak kecamatan wis, gak sak dunya, sak kecamatan bangga. Jenengan punya suami juga begitu. Ganteng iku wis sak kecamatan raeneng sing ngalahke. Kol notok irunge bawangir sembarang yo jarine ngaku-ngaku Habib pisan. Godeke tepung Pak, simbari tepung, tutuk nisor tepung. Wis ta, cara golek ning tuku yo ora enek. Jenengan sawenenge tutuk-tutuk Bu. Nyuwun sewu. Wa nasabiha, nasabe lu walaupun sesok ndok ngaku-ngaku ngomong ada nasab dari Kanjeng Nabi padahal ya ora jelas. Wis pokoknya Pak, di pandangan manusia kejelekan sekecil pun ratampak. Pandangan manusia ya ratampak. Kita senang-senang di situ. Secara syariah tidak dilarang. Tapi ketahuilah, Anda jangan mengira dia di dalam menikmati kesenangan itu nggak ada adab Allah. Ada. Apa? Ning dunya iki kula sebagai seorang suami mikir Pak, aku metune gendang mulai kok ndang-ndang istriku WA. Nah, takut kehilangan. Beda nek di bojo kaya tekek. Metu nanti gak khawatir. Tanya napa gak kaya tekek? Blentong-blentong ya. Ngapunten. Iki cuma contoh mawon gambaran ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Justru kesenangan saya yang tercurahkan terhadap makhluk hatiku ini
terasa tersiksa. Bentuk tersiksa saya nggak nyaman nih hati, nggak nyaman. Harta saya berlimpah-limpah. Orang lain pada umumnya yang tidak sadar mengira saya senengnya wis duduk-duduk. Enak be iya dadi kepala desa itu. Wajan iso nyetir kono nyetir kene, bisa main anggaran, dikesak yo saku nggak pernah telat uangnya ya. Ingat, mereka yang bersenang-senang di dalam jabatan itu nggak merasa, kalau nggak sadar di situ ada azab Allah. Apa bentuk azabnya? Takut kehilangan jabatan. Takut. Apalagi saya berani bermain dalam urusan anggaran. Wah, hatiku bentar-bentar nit ngoten Pak, gak konangan kira-kira. Apalagi pendekatan inspektorat ini mau meriksa. Waduh, tindakan inspektorat di setiap kabupaten itu bersifatkan mendidik supaya kita betul-betul jadi aparatur desa amanah. Sebab sifatnya mendidik, nanti ketika menemukan temuan itu gak langsung diproses, diingatkan, kembalikan. Misalkan si A menggelapkan itu 5 juta, lekas kembalikan. Ini tahapan-tahapan yang bersifatkan mendidik, seenak. Tapi kalau tidak kita indahkan, si A tidak mengindahkan, akhirnya berkas ini bisa dilimpahkan terhadap hukum. Apakah hukum kepolisian, apakah diserahkan hukum terhadap kejaksaan. Ya. Kalau sudah sampai pada hukum, ini nit wis turu raisot menyak, mangan raisot enak. Itu bentuk siksa dari Allah. Oleh sebab itu, bagi kita yang tidak ada kapasitas di situ, janganlah kau menyangka bahwasanya mereka yang bersukaria dengan kehidupan kenikmatan duniawiyah itu, di tengah-tengah di balik itu tidak ada siksa Allah. Jangan. Satu, jikalau di antara kita masuk dalam kategori yang mempunyai status, sadarlah, jikalau di balik kesenangan itu ada siksa Allah, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Kita tidak akan sadar kalau di balik kesenangan itu ada azab Allah, manakala hati kita itu belum mau menerima ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid. Siapapun kita, akhirnya kesenangan-kesenangan duniawiyah yang kita nikmati itu akan menjadi penghalang hati kita tidak bisa bertemu Allah. Akhirnya sukanya kita itu hanya bertemu kesenangan kehidupan dunia. Akhirnya Allah ngancam, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh sengsara baik dunia lebih-lebih akhirat bagi orang-orang yang tidak mau bertemu Allah. Yang kumaksud Allah adalah ilahun wahidun, Tuhan yang esa, bukan nama Allah, tapi ilahun wahid yang memiliki nama Allah versi Islam. Wa yuhibbuna lan podo seneng sopo alladzina sing bersukaria dengan kemewahan dunia wau, seneng nang opo ayyuhmadu yento
den puja sapa alladzina. Wah, seneng Pak dipuja. Kalau tidak kepimpinan sampean, wah, gak sip. Lah wis pujaan itu. Kalau tidak ngaji sampean Jaya Baru, wah gak sip. Hati-hati buat kami Pak, ngeten niku. Hati-hati. Kalau tidak santri Jaya Baru, misali sembrono, hati-hati. Kalau tidak keterangan dari tauhid dari Ponpes Jaya Baru, kurang vulgar. Apa vulgar? Apa? Hah? Vulgar kok vulgar. Nek vulgar itu lah pilek ya. Vulgar, mohon maaf. Susah diterima kepahamannya. Hati-hati. Ayo terus nangono. Jotos ini. Wes. Mohon maaf. Jikalau saya bersukaria dengan pujaan para jamaah, nyun sewu, berarti nggak sadar kalau di belakang itu ada siksa Allah. Bentuknya apa? Saya takut kehilangan status. Takut kehilangan status. Lah, Bapak Ibu, kita tidak akan pernah dimunculkan siksa Allah baik dunia dan akhirat manakala ruhaniah hati jenengan estu menghadapnya tidak terhadap makhluk, tapi menghadapnya terhadap ilahun wahidun pun. Jadi ketika saat sampai dipuja oleh jamaah jenengan tidak akan menjadi penghalang. Berarti ku bentuk pujaani Gusti karena nyawangi Allah, mboten nyawangi makhluk. Aman sampai nanti. Sama dengan apa status-status yang di depan tadi. Kenikmatan, kemewahan, kehidupan duniawiyah tidak akan menjadikan penghalang bagi hati sampean untuk bertemu Allah di situ. Tapi materi kita pada malam hari ini mengingatkan terhadap mereka yang belum menerima ajaran dinu tauhid, yang bersukaria dengan kesenangan duniawiyah. Jangan dikira di dalam kesenangan dunia itu tidak ada siksa Allah, baik dunia maupun akhirat. Wa yakhibuna lan podo seneng-seneng sapa ladina ngarep mang di depan tadi ayyuhmada ing yento ben pujo sapa aladina, dipujo masyarakat sebab apa wae. Bima kelawan sebab apa lam yaf'alu kang ora agawe sapa ladina. Iki maksudnya ngene, gak merasa ngelakoni, gak merasa weke wong liya muja-muja. Contoh kula niki bukan duriyah Rasul asli nih, bukan ahli bait ya. Kalau ahli bait diterangkan Allah dalam Al-Quran itu garwane Kanjeng Nabi, termasuk putra-putra itu ahli bait, putra beliau dari istri ini, istri itu ya, itu ahli bait. Kalau sudah turun terhadap cucu, itu bukan ahli bait, disebut dzurriyah, keturunan atau nasab. Nah, saya nggak ada nasab babar belas diurut-urut. Pakku iku perampok, mbahku iku maling. Ndukure perampok apa? Bapake perampok, ndukure mbahe perampok, wis pokoke perampok tok. Lah, lalu saya gawe unen-unen perilaku. Tak omongno nek bapakku iku misale asline perampok, tapi tak omong ahli tirakat, kuburane yang ngono, jenenge Kasman ya, tak gak Kasman. Mbuh apa sing rada arap-arap titik ngoten ya. Munggah jebul
Hasan Husain misalnya. Padahal enggak kula niki. Saya bersenang-senang atas pujaan seseorang terhadap status, padahal status itu bukan status saya. Saya ini anake perampok, kok ya diomong anake wong ahli ibadah. Wis. Bima lam yaf'alu, bisa diartikan seperti itu. Segala kejelekaku tak tutupi dengan kebaikan. Akhirnya status asliku itu gak konangan. Wis. Padahal gak ngono kula. Saya tidak seperti itu. Tapi ingat, suatu saat kata orang Jawa, becik ketitik, Allah ketara. Paribasane, sebaik-baik kau menutup yang namanya bangkai, suatu saat akan tercium juga. Itu paribasan. Ini sama halnya dikatakan saya telah menaruh bom waktu di saku saya, tapi saya nggak sadar. Dengan bentuk saya bersukaria dengan pujaan seseorang, padahal itu bukan milikku, saya tidak pernah melakukan. Sama halnya saya ini menyimpan bom waktu, mesti meledak. Nanti kalau sudah becik ke titik, Allah ketara. Mengapa sih kita diingatkan seperti ini oleh Allah? Supaya kita itu tidak hanya memikirkan persoalan kehidupan dunia, tapi kita biar cenderung hati persoalan kehidupan akhirat. Ngoten lho karepe, secara syariat, secara hakikat, supaya kita itu biar tidak kenal nama Tuhan saja, namanya saja enggak, biar kita kenal siapa yang memiliki nama Tuhan di dalam agama Islam, Allah itu yang kata Rasul mengatakan dalam surat Al-Kahfi, ilahukum ilahu wahid, Tuhanmu adalah yaitu Tuhan yang esa, Tuhan yang esa. Makanya beliau Kanjeng Nabi, piye caranya umat ini kenal esa, kenal pada yang esa. Akhirnya beliau diwahyukan Allah, la ilaha illa ana, lewat anta ke ana. La ilaha illa niki Pak, bagaimana Allah yang esa itu terasa dekat dalam hati kita. Ini maksudnya pendidikan la ilaha illa anta. Setelah itu anta sudah nggak ada. Anta berarti itu adalah statusnya Allah. Pada saat di anta, ana ini status kita sebagai makhluk. Berarti Allah terasa dekat. Lah, ketika saat dzikir ini pengamalannya itu kita laksanakan kelawan dzikron kasiron yang tidak diucap la ilaha illa anta, enggak. Sering tak sampaikan, anta yang bagaimana? Maka sampailah hanya ana. Kalau ana maksudnya ana adalah ilahun wahid, kata Rasul, ilahukum ilahu wahidun, ilahukum ilahu wahidun. Status ana ini sudah tidak ada, ana makhluk, anta ya sudah tidak ada. Saya ulang, anta tadi kan mukhotobnya nang Allah loh, Allah. Ana mukhotobnya kepada kita makhluk. Kalau Allah ini sudah terasa dekat di dalam diri kita, jadi selain anta sampai ana nggak ada, tapi masih ada anta, ada ana. Ini Allah terasa dekat pada hati kita dikarenakan kita sering-sering berzikir.
Akhirnya iki diteruskan, maka muncullah ana. Kalau sudah sampai ana, inilah yang disebut arif. Ya. Arifin. Siapa arifin ini? Orang-orang yang dikatakan sudah makrifat atau bertemu Allah. Jadi tinggal ana. Anta yo sudah tidak ada, sebutan ana yo nggak ada, ana makhluk, tinggal ana ilahukum ilahu wahid. Wis, kalau hati sudah duduk di ana Allah, itulah yang disebut ahad, yang disebut yang esa. Lah, biar umat ini kenal terhadap wujuding Allah ilahun wahid rupane, maka Rasulullah membahaskan, mengajarkan di samping tauhid la ilaha illa anta, juga la ilaha illa ana. Jikalau manusia hatinya sudah sampai pada anta wa ana dzikirnya, maka segala bentuk kenikmatan kehidupan duniawiyah itu nggak bisa menipu. Menipu jenengan nggak bisa, nggak bisa, dan atau tidak bisa menghalangi ruhaniyah Anda untuk bertemu Allah, nggak bisa. Inilah Bapak Ibu yang kami sebut dalam satu ayat yang dikecualikan iblis tidak bisa mempengaruhi golongan ini, yang dalam Al-Quran Allah katakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kalau nggak salah itu surat Al-Hijr ayat 40. Semua iblis ngomong, anak putu Adam termasuk Adam, ya Rob Tuhanku tak jerumuskan. Tapi ada satu yang nggak bisa, illa ibadaka, kecuali hambamu, minhumul, iku setengah saking ibad, yaiku al-mukhlasina, utawi wong sing jenengan pilih. Siapa wong sing dipilih Allah itu? Ini kembali lagi, itulah hati yang selalu berzikir pada Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam aktivitas apapun beliau-beliau itu hatinya selalu ingat pada Allah. Maksudnya ingat, nyadari kalau bukan dirinya yang melakukan, karena dirinya ana depan ini ya sudah tiada, dirinya anta sudah tidak ada, tinggal dirinya Allah ilahun wahid yang melakukan. Yes. Inilah Pak miturut Allah dalam surah Yunus ayat 62. Inilah yang disebut kekasih Allah, kekasih Allah. Ini yang pantas tersemat di dalam dirinya, dikasih Allah titel aulia. Nah, ini aulia jamak dari wali, maknanya kekasih Allah, kekasih Allah. Ini beliau nggak akan pernah bisa dipengaruhi oleh nafsu di dalam dirinya. Beliau tidak akan pernah bisa dihalangi oleh nafsu dalam dirinya untuk bertawajuh pada Allah, baik ketika saat ibadah makhdhuf atau ghairu makhdhuf, murni atau tidak murni. Untuk bisanya selalu tawajuh pada Allah ada proses. Kekasih Allah itu ada proses, kadang jatuh bangun, jatuh bangun. Tapi kalau miturut surat Ali Imran ayat 31, minhumul mukhlasin, inilah Pak yang Allah sematkan titel kedudukan jabatan, disebut Habib iki yuhibbukumullah. Ini yang berhak menyandang status Habib. Habib jamak dari
habaib jamak dari habib. Nah ini jadi disebut habib, wajib hatinya sudah makrifat pada Allah. Miturut Ali Imran 31. Terkait ada nasab atau tidak, wajib disebut habib manakala hatinya sudah makrifat pada Allah. Yes. Saya tidak membahas masalah sing gegerane jopo, mboten. Sebab miturut surat Ali Imran 31 ini, di mata Allah pantas diceluk habib manakala hatinya sudah makrifat pada Allah. Apa sih habib itu? Dari kalimah harfiah itu habibun berarti kekasih. Habibullah berarti kekasih Allah. Gusti Allah itu menjadikan seseorang sebagai kekasih. Tidak ada dalam Al-Quran mengatakan duriyah, nggak ada. Coba dalam surat Yunus 63, mereka iki adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini Anda di mata Allah akan menyandang tentang aulia atau habib kekasih Allah manakala amanu wat taqau, iman dan takwa pun. Kalau saya simpulkan, iman dan takwa yang dimaksud adalah tingkatan ruhaniyah Anda sudah ma'rifatullah pun. Makanya kita harus hati-hati mensikapi seseorang, harus hati-hati. Jangan ikut-ikut gerudak-geruduk dengan bahasa yang lain, gak usah. Sing penting kita itu bagaimana sisa umur kita gunakan untuk mendekat dan bertemu ilahun wahid pun titik. Penajaman kami terhadap umat hanya itu, lewat dzikir. Sing belum mengerti ilmu berarti harus saya pertajam dengan dasar tauhid, yang sudah berarti harus ku pertajam dengan dzikir. Pun wis babano sing ana njaba gegeran, jenengan sibuk dzikir nang Gusti Allah. Sekarang sudah paham yang pantas menyandang wali atau habib kekasih Allah? Jawabannya wajib dirinya makrifat pada Allah, titik pun. Fala tahsabannahum, mongko ojo nyono sirohum ing mereka bimafazatin kelawan lepas minal adabi saking adab Allah. Ucul, jangan kau kira dia itu lepas dari siksa Allah. Walahum lan iku tetap kedua mereka sing pundi? Mereka yang mana? Mereka yang dalam hatinya bersukaria dengan kesenangan dunia. Adzabun utawi siksa alimun kang amat. Bun, ini Quran. Faktanya kita pernah ngalami seperti itu. Hati kita bersedih, hati kita wis gelisah dan lain sebagainya tatkala kita ditinggalkan, atau kesenangan dunia yang tiap saat dan waktu kita nikmati itu dijabut Allah. Yang biasanya bisnisnya lancar Pak, udah tahu utang, bahkan ngutangi, sekarang kebalikan. Tahu perlu-perlu utang, gelisah Anda. Itu pernah kita ngalami. Kita olehnya mencintai suami, mencintai istri melebihi cinta kita pada Allah, diambil Allah seret. Ning dodo iki kaya ana mawa nih Pak, gitu. Sumpah gelisah, wis ndoleh di mana ya engko, ya Allah, anak dan lain sebagainya. Itu sudah kita rasakan sesuai dengan Quran. Kalau kita tidak lekas bertobat terhadap Allah, ini nanti pasti diteruskan oleh Allah, khalidina fiha abadan. Selawas-lawasi siksa itu yang kita terima di akhirat. Di alam barzah pun gelap, sudah. Lebih-lebih
kalau sudah dibangkitkan alam akhirat peteng dedek gelap gulita, udah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bagi kita yang terhitopi ayat ini, saya nasihati, Islam ini tidak melarang, agama ini tidak melarang umatnya itu untuk jasad ini bermegah-megahan dengan kemewahan dunia. Enggak, silahkan, sepanjang hati atau rohaniyahmu hanya kau untukkan bercinta pada ilahun wahid, monggo. Mengapa demikian? Supaya kebiarin dunia itu tidak bisa mempengaruhi, menghalangi hatimu pada ilahun wahid. Mau tentu karpe, silakan. Yang pingin hatinya ingin punya jabatan DPR, kemarin nyalonkan des. Yang pingin jadi bupati, habis ini, silakan. Agama tidak melarang. Tapi ingat, jikalau kau tidak fattabi'uni, tidak mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinul tauhid, saya gak disi kerso, tidak mendahului takdir Allah. Bonyok weh, ruhaniyahmu bonyok. Loh, ini sudah terjadi pada diri kita, Pak. Sekecil apapun kesenangan dunia yang selalu kita bangga-banggakan, itu pada akhirnya nyelentik. Tahu nyelentik nggih? Apa bahasa Indonesia nyelentik, Pak? Nyepak. Itu pasti. Nyepak lah nang arep, Pak, ndupak. Nek nyelentik. Nyelentik lah mburi ngene to. Ya wis padha ae mungkin ya. Wis karo bahasane aku. Intinya menyakiti kita, tersakiti kita. Berbahagialah panjenengan yang sudah menyadari tentang keadaan hal ini yang sudah Allah peringatkan di dalam surat Ali Imran ayat 188 ini. Tapi kita tidak akan pernah sadar, Pak, jikalau kita tidak mengikuti ajaran kanjeng Nabi ini. Gak bisa. Oh, wong iku ya enak lah dihormati wong, dipuja wong, enak. Ya iku sing digoleki kok. Wis, jenengan kalau tidak bisa dituturi lewat Al-Quran ini, saya tidak disi kerso, tidak mendahului takdir Allah. Sampeyan titeni mesti bonyok hati kita nanti. Mumpung durung bonyok, ya toh? Mumpung belum kita menghadapi menerima siksa itu, baik dunia lebih-lebih akhirat, udah kata Rasul, fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau kau betul-betul mengikuti ajaranku ini, fayattabi'una aksanahu, dan berkhalwat terus zikir, maka semua apa kemewahan dunia yang Allah datangkan terhadap diri kita, yang kami sebut kebiarin dunia, tidak akan pernah mempengaruhi hati jenengan untuk tawajuh kepada Allah. Yuhibbukumullah, yuhib bakal ndadekake kekasih sapa Allahu Gusti Allah kum ing sira kabeh. Inilah yang pantas disebut sebagai habaib atau habib. Ini. Tapi beliau-beliau itu walaupun sudah dikasih Allah titel, disematkan Allah titel habib, dia tidak akan pernah ngaku-ngaku jadi habib. Inilah, Pak, asli dan tidak itu beda. Sama dengan gini, oke, emas warnanya kuning, yang sewu, kuningan warnanya kuning. Nyun sewu, yang namanya emas masih kau buntel telek, kau buntel kotoran, tetap emas, sama-sama kuning. Tapi yang namanya kuningan, sampai tahu sendiri, kalau kau mengira kuningan iku emas karena sama kuningi, bawa ke toko emas. Kalau Anda kalau sudah tahu itu bukan emas, Anda kisinan. Artinya yang namanya emas asli, ya asli emas, itu gak perlu aku emas, ngaku-ngaku aku emas, nggak perlu. Walaupun ketutup
kotoran, tetap aku gak ngaku-ngaku dirinya emas, tapi kuningan. Dipoles Pak, warnanya itu gila persis seperti emas. Ini sing paham itu daerah Pasuruan itu senengane masan, apa jenis kemasan nih, kemasan. Wah, koyoke emas tenan. Tapi jika lo jenengan tahu itu kuningan, berharga betul? Gak berharga bagi jenengan. Berhubung jenengan tidak tahu itu kuningan, disawang sepintas koyo emas, oleh muja-muja ya apa Pak, regane harganya itu mahal. Sampai bersukaria. Bosok dibawa ke tukang emas, itu kok dilihat dengan alat, Pak nyuwun sewu kuningan. Loh, aku pernah Pak dapat lempengan. Lempengan ini warnanya persis emas. Wih, sugih rek ini. Bobote niku pinten nggih sampean? Hampir 1 kilo. Tak gawa Pak nang toko emas. Lha kuwi kuwisinan yo. Wonten tulisane zaman biyen Pak Karno. Saya bawa larang tukang emas, dicek. Nyuwun sewu Pak, niki kuningan. Bayu. Langsung tak banting ngarepe tukang emas. Wes tuh Pak. Kinten-kinten tahun 92. Itu kalau saya tahu itu kuningan. Lah sebelumnya saya tidak tahu itu kuningan, hatiku menganggap itu emas. Bangga Pak. Loh, kemana-mana tak cium, bahkan kakinya pun tak cium. Kalau bisa sak silite bisa tak cium. Lah iya loh Pak, irunge mancung, kuning ganteng, alise tepung, kupluke sak tempeh, jauh betupet no. Ditambah lagi jubai gak tahu, celonan dasteran terus. Udah, nanti saya pegang namanya tasbih terus, nanti nang pasar gua tasbih Allah tahu terus. Pemane ngarepe jamaah ngawe ini, amirite ngawe ini. Nek iso diau metu-metu ngene. Kita nggak tahu. Masalahnya saya ngaku-ngaku, aku kurang baik, aku iki ada keturunan. Keturunan bekal, keturunan saya Pak, saya gitu. Anda tertipu Pak. Dari bahasa lugat saya selalu berbahasa Quran, bahasa hadis, tapi dikon ngoco kitab gundul ora iso. Nggih ngapunten Kang Kathah. Ketika kita belum tahu pasti ngunggul-ngunggulkan. Jenengan ngunggul-nggunggulan kula. Tapi ketika saat tahu siapa Klason itu, walat tibake Klason itu mang anake perampok, bapake mbahne perampok, mbahe terus dukure maneh wes turunan perampok. Wis, langsung saat itu juga sampai lepas sampai deleh pujaan sampai akhirnya jenengan pulang sama berkata mbok nian ngoten sampean tadinya sampai ikut doktrin gak hormat aku neraka gak iso mlebu surga. Wis sampean kudu muja aku, dunya-dunyamu kekno aku. Wis sampak-sampak jenengan iku saya kasih nomor rekeningku, setiap bulan harus transfer. Saya Pak. Nah, bosok sampean sudah tahu saya bukan emas tapi kuningan. Wis mesti sampean banting nih. Ambek misuh ngoten niku. Wis Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kesempatan hari ini saya mengharap terhadap panjenengan yang mendengarkan, tolong sudahi caci mencaci. Sudahi di kubu kiri dan kanan, tolong berhentilah. Ingat, nggak ada gunanya kita itu ngaku-ngaku keturunan Kanjeng Nabi, toh walaupun kita itu betul-betul nasab dari Kanjeng, malah justru ndadekno takabur kita Pak. Kalau sudah menjadikan takabur kita akan menyesatkan umat dengan bentuk alhamdulillah itu tidak terhadap lillah, tapi alhamdulillah terhadap makhluk. Padahal Allah di dalam Al-Quran sudah menyampaikan alhamdulillah utawi sekabai puja dan puji iku lillahi mung kagunane Allah.
Kita tidak akan mudil, tidak akan menyesatkan umat manakala kita sudah hati sampai pada dinul haq di tingkatan musyahadah. Kita tidak akan menyuruh orang lain untuk menyembah makhluk. Justru kita akan menyuruh umat mendekat dan menyembah ilahun wahid, itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah ingatkan kita di dalam surah Al-Ahzab ayat 42, jikalau kau ingin betul-betul bertemu terhadap ilahun wahid, wahai orang yang beriman, uzkurullaha dzikron katsiron fasabbihuhu bukratan wa asila. Siang ataupun malam, waktu demi waktu, pergunakanlah hatimu ingat pada Allah. Dzikran dengan sesungguhnya ingat, sak temen-temen ingat, sejati ini iling. Putih sing dimaksud sejati ini iling, itulah wahwa adzikru bisiril asrar ila fana'ud dzikri. Itulah la ilaha illa anta menuju la ilaha illa ana. Itulah hakikat menuju makrifat pada Allah. Bapak Ibu, kesimpulannya apa yang Allah hadapkan yang berunsur kesenangan kehidupan dunia, hatimu harus mengatakan datangnya dari Allah. Selanjutnya lewat takwa, ilmu, amal, istiqomah, Anda jadikan sebagai sandangan baju Anda, ruh, untuk numpai kemewahan itu bertemu Allah. Inilah yang dimaksud buruk saat Kanjeng Nabi Mi'raj. Beliau itu numpai buruk. Jadi buruk ini adalah nisbat atau diumpamakan perkara kesenangan dunia. Makanya gambari jaran raine wong wedok lah, ngoten ta ya itu semuanya. Jikalau jenengan ini estu memperhatikan apa yang sebagai peringatan Allah di dalam Al-Quran, inilah Bapak Ibu yang dimaksud golongan minhumul mukhlasin, golongan yang dipilih oleh Allah. Mudah-mudahan harapan kami terhadap panjenengan yang masih terkubur rohania itu dengan kesenangan nafsu, Allah menolong kita dan kita dikasih Allah pencerahan dan diselamatkan dari pengaruh-pengaruh kebiarnya dunia. Oke Bapak Ibu, kita masuk pada sesi tanya jawab, atau sesepuh senior yang ingin menambahi dari keterangan tersebut, monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak-bapak dawi ibu yang bari tanglet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanglet Gus, kula ngalami waktu kolwat niku ngalami kematian, perpisahan roh kali rogo. Kula niki semerap rogo kula dikerubungi kanca-kanca ngoten Gus. Kula niki wonten ndukur semerap rogo kula niku. Lah niku perpisahan niku pertama kali kula tingali niku jempol kaki naik ke atas, lalu saya di atas. Apakah itu memang begitu proses kematian? Dan selang 2 hari saya didatangi orang tapi berbentuk sinar, berbentuk padang gitu loh Gus, dan di dadanya lebih padang tapi berputar ke arah kiri. Mohon penjelasannya Gus. Berakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si salik ketika suluk atau kholwat yang sudah diizini Allah paham dan mengamalkan dzikir sirul asrar, terkadang Allah memperlihatkan kejadian proses ruh itu masuk di alam fana. Itu tadi adalah proses menuju ke alam fana. Maksud ruh keluar dari jasmani itu berarti tetanda satu, ruh itu sudah waktunya dipanggil Allah saat itu. Yang kedua, ruh akan mengalami proses fana. Artinya ketika si salik berkholwat
terkadang juga Allah memperlihatkan proses kejadian fana, kadang juga tidak, tapi tetap mengalami proses fana. Makanya ketika ruh keluar itu maknanya adalah proses kefanaan selain daripada Allah. Idfin mendemo siro wujudaka ing wujud iro, eksistensi Anda sebagai makhluk yang dimaksud keakuan. Niki, aku yang ada di sini, bukan aku yang ada di sini. Ana yang ada di la ilaha illa anta, bukan ana yang ada di la ilaha illa ana. Ana yang ada di la ilaha illa ana itu belum akan dan tidak akan muncul dalam hati jenengan manakala kita masih ada ana dan anta. Gak bisa. Artinya nyatanya Allah dalam hati kita, kewujudannya itu tidak akan pernah terjadi manakala masih ada ana makhluk anta kholik. Gak bisa. Sebab apa? Sebab al-kaunu utawi makhluk kulluhu ya saben-saben makhluk iku zulmatun sifati peteng. Zulmah maknanya tidak ada, peteng itu kapan detik-detik bahwasanya gelap itu tidak ada. Ya detik-detik di saat cahaya lampu ini menyala. Mana gelap Pak? Nggak ada. Tapi ketika lampu ini dimatikan, maka gelap datang. Padahal gelap itu aslinya tidak ada. Sama. Ketika dalam hati kita masih ada ana dan anta, ana makhluk, anta kholik, maka nyatanya ana sejatine ana itu tidak akan pernah nyata bagi diri kita. Karena apa? Cahaya makrifat dalam hati kita belum dinyalakan Allah. Tapi jikalau cahaya makrifat nur, makrifat nurun ala nurin sudah dinyalakan Allah, maka ana dan anta di dalam tauhid la ilaha illa anta hangus. Akhirnya tinggal ana urip, ilahun wahid. Itu esa. Jadi apa yang jenengan alami tadi adalah proses fana. Itu manakala diteruskan nanti keakuan jenengan itu sudah tiada. Wis. Dalam hati sampean itu sudah tidak ada yang namanya kaun, ya Pak. Al kaunu kulluhu iki al kaunu kulluhu zulmatun. Kaun iki adalah jenengan kali kula, ana iki ana sing la ilaha anta makhluk. Kaun itu makhluk iku asline gelap atau tidak ada. Kapan waktu-waktu dalam hatimu, dirimu itu sudah tidak ada? Jikalau cahaya makrifat itu menyala. Bersamaan dengan itu hilangnya kaun, nyatanya ilahun wahid. Wis, biyen gak wani Pak jelas nang ngene iki rawani. Ya iku boleh ndadekno bingung kita sebagai umat. Sebab nek ana sing wani jelasno niki kegeman niki langsung disesatkan. Akhirnya jenengan ini madosi dhewe. Makanya guru-guru Mbah Yai dulu biyen ngomong ngeten, nek wis roh aja omong lah ngoten ta. Akan terjadi situasi yang menegangkan nanti. Nah sekarang sudah tidak zamannya, sehingga keterangan para masyayikh tabi'ina sholihin dulu itu tidak sama dengan sekarang. Dulu susah diterima akal faham, sekarang mudah diterima akal faham. Enak Pak sekarang itu.
Jari wong Jawa, wis watune kelemi gabus, kambangi watu hitam. Bahasa saya kambangi linggis. Linggis kok iso kambang. Pertanyaannya, apakah proses kematian seperti itu? Dua jenis roh dalam kematian manusia, Pak. Pertama, dia mengalami kegelapan. Yang kedua, mengalami perang benang. Bahkan dinisbatkan yang mengalami kegelapan itu loroni ketika saat roh dijabut iku seperti kambing hidup-hidup diseset tulangnya, kulitnya ini loh, ambal 99 loro. Iku sanepan. Artinya apa, Pak? Suakit sampai iki meninggalkan kesenangan dunia sakit. Karena apa? Karena walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Karena kita menjadikan selain ilahun wahid itu sebagai tumpuan. Yang di dalam ayat itu disebut at-taghut. Maka apa yang terjadi endingnya? Minan nuri ila zulumat. Dari senang menuju susah. Itulah kegelapan. Tapi beda yang kedua. Ketika saat kematian datang, ora krasa. Sebab apa? Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Gak krasa iku maksudnya jenengan masuk di dalam alam yang padang. Mesti gak kesasar. Mengapa kok masuk di dalam alam padang? Karena al-qaun itu sudah tiada miturut hati jenengan, rohaniah jenengan. Kesimpulannya ngeten, Pak. Kapan kaun itu ada? Dan kapan kaun itu aslinya tidak ada? Atau bahasa lain, kapan Allah itu ada? Kapan Allah itu miturut kita itu ghaib alias tidak ada? Dijawab gini, Pak. Ketika saat hati kita ini tertutup oleh kaun, maka disitulah nyatanya Allah tidak nyata. Justru nyatanya kaun itu ada nyata. Sama halnya berarti hati kita cahaya makrifat belum dinyalakan oleh Allah. Akhirnya sampai kapanpun kegelapan terjadi. Kapan nyatanya Allah itu dalam hati sampean terjadi? Ketika hilangnya kaun dalam hati jenengan. Hilangnya kaun itu bersamaan dengan murupe cahaya makrifat, menyalanya nur makrifat. Sebab apakah Allah menyalakan cahaya makrifat dalam hatimu? Jawabannya cuma satu. Karena hatimu selalu ingat pada Allah. Yang kumaksud ingat ini sini adalah sadar dan menyadari bahwasanya semua selain ilahun wahid itu tidak bisa apa-apa, alias yang berperan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. On dikir iki sampai gedekno, itulah alasan mengapa Allah menyalakan cahaya makrifat. Jadi tergantung secara syariat besok kita meninggalnya itu diletakkan su'ul khotimah gelap, apakah husnul khotimah terang. Tapi sudah bisa dibaca. Sekarang sudah bisa dibaca. Siapa saat di dunia hatinya sudah tidak gelap terhadap Allah, alias tidak buta terhadap Allah, maka mesti matinya husnul khotimah. Oke, lanjut. Monggo dilanjut. Wonten ibu-ibu, wonten ibu-ibu. Sampun cukup, nggak ada? Oh ada, monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus kula tanglet, artinya surat Al-Fatihah diringkas menjadi bismillah, bismillah diringkas menjadi bak diringkas menjadi titik. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Quran diringkes jadi Fatihah, Fatihah diringkes jadi Bismillah, Bismillah diringkes jadi huruf ba, huruf ba diringkes jadi titik. Iku maksudnya apa? Gini Pak, Bu, kita di dunia ini dihadapkan Allah persoalan yang sangat kompleks. Wes, apakah hubungan dengan rumah tangga, anak, istri, apakah ekonomi, apapun itu laksana isine Al-Quran. Dan di situ diringkes menjadi dua ibadah. Pertama, ibadah murni, itu yang dikatakan murni miturut syariat yang diperintahkan di dalam kewajiban ataukah di dalam sunnah sakerso. Yang kedua, yang tidak murni, yang tidak ada indikasi miturut khususiyah itu ibadah, tapi ini kelebu ibadah. Apabila nanti jenengan ini bisa untuk memanfaatkan keduanya itu menyembah dan bertemu Allah. Kedua ibadah itu Pak Bu, itu diringkes lagi, diringkes lagi di dalam Bismillah. Bismillah. Nah, makna di dalam Bismillah di situ awal itu berkata nama. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, jasmani dan rohani. Nikmat imdad jasmani berarti kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani. Ar-Rahim, kebutuhan kenikmatan yang berkenaan dengan rohani, berarti dunia dan akhirat. Oke, Bapak Ibu hadirin, ikut dikon ngeringkes maneh. Artinya tadi kita bicara isim nama, dengan nama Allah Ar-Rahman kang welas asih ing dalam dunya, Ar-Rahim tur kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Wis iki dikumpulno dadi sitok. Artinya bagaimana dunia di dunia ini sudah menjadi akhirat jenengan. Bagaimana, saya ulang, secara jasmani Anda ini kan di dunia, bagaimana rohaniah sudah di akhirat. Ya sampean ilangi baiku cek kari tete. Terus caranya bagaimana? Jawabannya cuma satu Pak Bu, ada di surat Ali Imran ayat 31. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, kata Kanjeng Nabi, maka kau akan dijadikan Allah sebagai kekasihnya atau Habibullah. Nah, sebelum mencapai Habibullah, nah ini ada proses namanya nafi itsbat. Nafi berarti menghilangkan seluruh nama-nama tadi, ya, mulai Quran, Al-Fatihah, Bismillah, bahkan titik, hilang semuanya. Ketika fana maka itsbat, netepki ana yo ingsun yo aku iku sejatine ilahun wahid. Bukan aku hamba lho Pak, aku hambanya kan wis gak enek, sudah tidak ada. Nah inilah posisi yang dimaksud oleh Allah, hamba yang dipilih ya ini, yang tidak akan pernah bisa disesatkan oleh iblis atau nafsu dalam diri kita. Kapan kita masuk di wilayah ini? Kapan? Jawabannya cuma satu. Walaupun Anda li'adami khudurika ma'allahi bihi la tatruk ad-dzikra, jangan kau tinggalkan dzikir. Walaupun dzikirmu tadi li'adami khudurika ma'allahi ta'ala, belum sampai kefanaan, tetap dzikir sirul asrar ini lakukan asal terus setiap saat dan waktu miturut kadar kemampuan panjenengan masing-masing. Pun kuncinya ada di situ Pak. Jadi yaitu Bu, proses
Fatihah, bismillah, ba, titik ba, itulah proses jenengan kali kula wa inna ilaihi raji'un. Masih ada? Tasih wonten? Sampun? Nggih, sampun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Apa yang Allah sampaikan pada malam hari ini berbentuk kabar baik atau peringatan ilmu bagi kita. Harapan kita mudah-mudahan menjadi satu buah ilmu yang bermanfaat dan membawa berkah di dalam keluarga kita dan diteruskan oleh anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.